Audio Jungle. Salam, salam jumpa kembali pada kegiatan pembelajaran matematika. Kita sudah belajar selama beberapa pertemuan tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Hari ini pertemuan kelima, kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Untuk itu, persiapkanlah diri dengan baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini secara tuntas. Kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini adalah 3.1 dan 4.1, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah 1. Mengingat kembali berbagai jenis bilangan pecahan. 2. Membandingkan berbagai jenis bilangan pecahan. 3. Menentukan urutan berbagai jenis bilangan pecahan. Yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Subpokok bahasan kita adalah tentang bilangan pecahan. Yang pertama, mengenal pecahan. Yang kedua, pecahan senilai. Yang ketiga, menyederhanakan pecahan. Keempat, jenis-jenis pecahan. Kelima, membandingkan bilangan pecahan. Yang keenam, mengurutkan bilangan pecahan. 1. Mengenal pecahan dan pecahan senilai. Misalkan kita memiliki satu persegi panjang. Satu persegi panjang ini kita bagi dua menjadi dua bagian yang sama besar. Yang bagian kiri kita arsir, maka besaran daerah yang diarsir adalah sebanyak berapa bagian dari dua persegi panjang ini adalah sebanyak 1 dari 2. Secara bilangan pecahan kita tulis 1/2, 1 dari 2. 1 itu disebut pembilang, sedangkan angka 2 disebut penyebut. Gambar ini kita duplikasi menjadi persegi panjang yang lain yang sama. Berarti yang diarsir akan sama luas. Nah, persegi panjang yang diduplikasi ini kita beri garis di tengah atau bagi lagi menjadi 4 persegi panjang. Maka daerah yang diarsir itu sudah terdiri dari 2 persegi panjang yang seluruhnya berada di dalam 4 persegi panjang. Dengan demikian, bilangan pecahannya adalah 2 dari 4, yaitu 2/4. Gambar pertama, kita duplikasi lagi menjadi seperti yang ada pada gambar kedua ini. Kita bagi lagi menjadi 6 persegi panjang. 6 persegi panjang ini sama besar. Yang berada di daerah yang diarsir itu sebanyak 3. Sedangkan yang tidak diarsir ini 3, keseluruhannya ada 6. Berarti yang diarsir ini adalah 1, 2, 3 dari 6. Bilangan pecahannya adalah 3/6. Kita gambarkan yang berikut lagi, persegi panjang yang sama dengan yang pertama. Kita bagi lagi menjadi 8 persegi panjang. Yang diarsir adalah 4, maka persegi panjang yang diarsir adalah 4 dari 8.
bilangannya menjadi 4/8. Jika kita lihat gambar pertama, 1/2 itu luas daerah yang diarsir sama dengan luas daerah yang gambar kedua di kiri ini sama dengan 2/4 jadinya. Maka kita mengatakan 1/2 sama dengan 2/4. Atau 1/2 senilai dengan 2/4. Yang kedua, gambar pertama akan sama dengan gambar ketiga. Menjadi 1/2 sama dengan 3/6 atau 1/2 senilai dengan 3/6. Gambar keempat dengan gambar pertama menjadi 1/2 sama dengan 4/8. Ini sebagai pecahan yang senilai. Jadi pecahan yang senilai itu yang bagaimana? Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Jika tidak melalui gambar, kita mengatakan begini. Salah satunya adalah 1/2. 1/2 pecahannya senilai dengan 2/4 tadi. Ternyata 1 dikali 2, pembilang dikali 2, penyebut 2 dikali 2. Itu hasil berhitungnya menjadi 2/4. Maka 1/2 itu baik pembilang maupun penyebut dikali dengan angka yang sama 2, maka kita hasilkan bilangan yang senilai. Yang kedua, 1/2 sama dengan 1 kali 3 per 2 kali 3 sama dengan 3/6. Pembilang dan penyebut dikali dengan angka 3, sehingga kita mengatakan 1/2 senilai dengan 3/6. Yang ketiga, 1/2 sama dengan 1 kali 4 per 2 kali 4 sama dengan 4/8. Jadi 1/2 senilai dengan 4/8. Inilah contoh pecahan senilai yang mana pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Bilangan ini tuh adalah bukan 0. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. 4/8 sama dengan 4 dibagi 4 per 8 bagi 4 sama dengan 1/2. 4/8 baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan 4 menghasilkan bilangan pecahan yang tidak bisa difaktorkan lagi baik pembilang maupun penyebut. Sehingga 4/8 senilai dengan 1/2. Pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebut tersebut. Yaitu di sini FPB dari pembilang 4 dan penyebut 8 adalah 4, sehingga 4 dibagi 4, penyebut 8 juga dibagi 4. Yang kedua, 12/18 itu senilai dengan berapa? Kita lihat di sana, 12 bagi 6 per 18 bagi 6. Nah,
Mengapa dibagi 6? Karena apa? 12 dan 18 itu SPB-nya adalah 6. Sehingga baik pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi 6, menghasilkan pecahan yang paling sederhana, yaitu 2/3. 12/18 senilai dengan 2/3. Atau pecahan yang paling sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Pembilang dan penyebut dibagi dengan SPB dari pembilang dan penyebut, sehingga menghasilkan pecahan senilai yang paling sederhana. Yang berikut pecahan senilai 1/2 sama dengan 4/8. Kalau ini kita mau menguji kebenarannya, membuatlah perkalian dengan pola pembilang pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan kedua, itu harus sama nilai dengan penyebut pecahan pertama kali pembilang pada pecahan kedua. Jika hasil perkaliannya bernilai benar, maka kedua pecahan itu adalah pecahan yang senilai. Yang kedua, 1/3 sama dengan 4/12. Ini senilai atau tidak? Kita uji. 1 kali 12 itu hasilnya 12. 3 kali 4 juga 12. Nah, kedua perkalian ini bernilai benar. Dengan demikian kita mengatakan 1/3 senilai dengan 4/12. Kesimpulannya, dapatlah kita membuat rumusnya. A/B sama dengan C/D jika dan hanya jika A kali D sama dengan B kali C, di mana B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Yang ketiga, jenis-jenis pecahan. Pecahan biasanya, saya ulangi, pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut disebut pecahan murni. Seperti 1/3, 1/2, dan 2/3. Yang berikut, pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya disebut pecahan tidak murni. Misalnya 7/3, pembilang 7, penyebut 3, 11/9, dan yang lainnya adalah 23/4. Yang berikut, pecahan murni dan pecahan tidak murni termasuk kelompok pecahan biasa. Sedangkan pecahan yang dinyatakan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan murni disebut pecahan campuran. Misalnya 1, 1/4, 2, 1/3, 3, 2/5, dan 11, 1/8. Pecahan tidak murni dapat diubah menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Bagian pertama atau A, mengubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Contohnya, 7/3 kita uraikan menjadi 6 tambah 1/3. Nah, 6 tambah 1 itu dari mana? Adalah 6 tambah 1, hasilnya juga masih tetap 7. Pertanyaannya, 7 ini bisa 2 tambah 5. Kenapa tidak pakai 2 tambah 5? Kita lihat begini. 6 ini adalah kelipatan dari penyebut.
berarti kita memilih untuk menguraikan pembilang itu adalah berdasarkan penyebut. 6 adalah kelipatan dari 3 sehingga 6 tambah 1 tetap sama nilai dengan 7. Sedangkan 1 adalah sisa. Sisa dari kelipatan 3, 6, sisanya 1. Maka 6/3 ditambah dengan 1/3. Jadi 6 tambah 1/3 menjadi 6/3 tambah 1/3. Hasilnya adalah 6/3 itu hasilnya 2 ditambah dengan 1/3 menjadi 2/1/3. Atau yang kedua, 7/3 sama dengan cara menulisnya pakai 2 titik. Atau pola pembagian biasa 7/3. 7/3 dapat 2. 7/3 adalah 2, sisa 1. Sehingga kita boleh menulis 7/3 itu sama dengan 2/1/3. Jadi 7/3 sama dengan 2/1/3. B. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak murni. Misalnya, nyatakan bilangan campuran 25/6 menjadi pecahan tidak murni. Penyelesaiannya terlihat seperti yang tertera pada layar ini. 25/6 itu sama dengan 2 tambah 5/6. Lalu pecahan 5/6 penyebutnya 6. Sehingga 2 ini adalah kita kalikan 2 dengan 6 menjadi 12 tetap dibagi 6. Sehingga hasilnya masih tetap seperti semula yaitu 2. 2 menjadi 12/6 ditambah dengan pecahan yang kedua adalah 5/6. Sehingga dari sini penyebutnya sama-sama 6, kita menjumlahkan pembilang 12 tambah 5 menjadi 17. Sehingga pecahan biasa adalah 17/6. 5/6 sama dengan 17/6. Cara yang lainnya, 25/6 sama dengan penyebut 6 dikali bilangan bulat 2 tambah pembilang, yaitu 5, semuanya dibagi dengan penyebut yang ada pada soal, yaitu 6. Kita menghitungnya adalah 6 kali 2 hasilnya 12 ditambah 5, maka pecahannya menjadi 12 tambah 5/6. 12 tambah 5 adalah 17, maka pecahannya menjadi 17/6. Nah, secara gambar kita akan menggambarnya begini. 2 itu adalah terdiri dari 6 persegi panjang sebanyak 2 kali. Lalu 6 persegi panjang yang ketiga yang diarsir ini hanya 5. Kita mengatakan 5/6. 1 tambah 1, 2 ditambah 5/6 adalah 25/6 yang seluruhnya menjadi 17 persegi panjang. Bagian C adalah pecahan desimal. Dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah bilangan desimal masing-masing mempunyai arti sebagai berikut. Misalnya 2345,678. Nah, kita membacanya
menguraikannya menjadi 2 ini ya tempat puluhannya, tempat bilangannya, nilai bilangannya 2000, 3 adalah 300, 4 itu di sana adalah 40 tambah satuannya 5. Sedangkan 6 itu adalah 6 per 10, 7 itu ubah ke pecahan biasa, ya pecahan 7 per 100, 8 per 1000. Sehingga operasinya 2000 tambah 300 tambah 40 tambah 5 dan seterusnya tambah 8 per 1000. Hasil berhitungnya 200 ditambah bilangan bulatnya ini adalah 2345 tambah dengan 600 tambah 70 tambah 8, 678 per 1000, sehingga pecahan campurannya menjadi 2345 678 per 1000. Jadi 2 sebagai ribuannya, 300-an, 40-an, selanjutnya 5 adalah satuan, dan selanjutnya 6 per 10-an, 7 per 100-an, dan 8 adalah per 1000-an. Bilangan di samping merupakan bilangan desimal dengan 3 tempat desimal karena memiliki 3 angka di belakang koma. Nampak bahwa bilangan desimal dapat dinyatakan sebagai bilangan campuran, yaitu pecahan campuran. Sebaliknya, pecahan campuran maupun pecahan biasa dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal. Caranya dengan mengubah penyebut menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan biasa ataukah pecahan campuran. A 0,2, B 0,25, C 0,625, D 2,6. Penyelesaiannya nomor A, 0,2 itu sama dengan 2 per 10, yaitu 2 ini adalah bilangan pertama di belakang angka 0. Satu angka di belakang angka 0, maka kita menyatakan dia sebagai 2 per 10. Nah, 2 per 10, 2 dan 10 masing-masing dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Kita ingat penjelasan tadi adalah 2 dan 10 FPB-nya adalah 2. Sehingga baik 2 maupun 10 sama-sama dibagi 2 hingga dapatkan pecahan yang paling sederhana adalah 1 per 5. Jadi 0,2 sama dengan 1 per 5. 0,25 sama dengan 25 per 100. Itu baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan 25, kita dapatkan yang paling sederhana 1 per 4. Bagian C 0,625 itu sama dengan pecahan biasanya adalah 625 per 1000. Disederhanakan menggunakan FPB dari 625 dan 1000 adalah 125, sehingga 625 bagi dengan 125 sama dengan 5, 1000 bagi 125 adalah 8. Dengan demikian kita mengatakan 0,625 sama dengan 5 per 8. Yang keempat, 2,6 sama dengan 26 per 10. Nah, 26 dengan 10 FPB-nya adalah 2. Maka 26 bagi 2 per 10 bagi 2 sama dengan 13 per 5. Ini pecahan biasa. Namun ini pecahan pembilang lebih besar dari penyebut. Kita
dapat mengubahnya menjadi pecahan campuran menjadi 2/3/5. Yang keempat, persen dan per mil. Nah, persen ini yang bagaimana per milnya juga demikian. Kita ikuti uraiannya. Suatu pecahan dengan penyebut 100 disebut persen atau per 100. Dan dilambangkan dengan 0/0. Ini lambangnya. Misalnya 10/100 sama dengan 10%. 15/100 sama dengan 15% dan 80/100 sama dengan 80%. Yang kedua, suatu pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil, per 1000, dan dilambangkan dengan tanda yang seperti ini, yaitu 0 pertama 1, lalu penyebut untuk ini ada sebanyak 2 angka 0. Misalnya kita tulis 10/1000 sama dengan 10/1000 sama dengan 10/mil. Yang kedua, 15/1000 sama dengan 15/mil, dan 80/1000 sama dengan 80/mil. Yang keempat, membandingkan bilangan pecahan. Perhatikan letak pecahan pada garis bilangan berseri. Di bagian tengah garis bilangannya tertera angka 0. Kita membacanya biasanya dari 0 ke kiri. Semakin ke kiri, nilai pecahnya semakin kecil. Atau bilangan bulat pun makin ke kiri 0, nilai bilangannya semakin kecil. Kalau ke kanan, semakin ke kanan, nilai pecahnya semakin besar. Dari garis bilangan tersebut diperoleh 1 atau A, pecahan 3/4 berada di kanan dari 1/4. 3/4 itu berada di sebelah kanan dari 1/4, sehingga kita mengatakan 3/4 lebih dari 1/4. Jika 3 kali 4 lebih dari 1 kali 4. Atau 12 lebih dari 4. Itu bernilai benar. Kalau hasil perbandingan ini benar, maka kita mengatakan dua pecahan itu pernyataan perbandingannya benar. Nomor B, pecahan negatif 2/4 di kanan dari negatif 5/4. Negatif 2/4 berada di sebelah kanan dari negatif 5/4, sehingga negatif 2/4 lebih dari negatif 5/4. Jika dan hanya jika negatif 2 kali 4 lebih dari negatif 5 kali 4. Jika dan hanya jika negatif 8 lebih dari negatif 20, itu bernilai benar. Dan kenyataannya bahwa negatif 8 lebih dari negatif 20. Nomor C, pecahan 6/4 berada di kiri dari 9/4, sehingga 6/4 kurang dari 9/4 jika dan hanya jika 6 kali 4 kurang dari 9 kali 4. Jika
24 kurang dari 36 itu bernilai benar. Pecahan negatif 9/4 di kiri dari negatif 7/4 sehingga negatif 9/4 kurang dari negatif 7/4. Pernyataan umumnya akan seperti ini. Misalkan A per B, C per B, dan D C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. A membandingkan pecahan penyebut sama, yaitu A per B kurang dari C per B, yaitu penyebut sama-sama B, jika dan hanya jika A kurang dari C. Atau A per B lebih dari C per B, jika dan hanya jika A lebih dari C. Bagian B, membandingkan pecahan penyebut tidak sama. Nah, di sini ada A per B kurang dari C per D, penyebutnya tidak sama, yaitu yang pertama B, yang kedua D. Itu jika dan hanya jika A kali D kurang dari B kali C. Atau A per B lebih dari C per D, jika dan hanya jika A kali D lebih dari B kali C. Yang kelima, mengurutkan bilangan pecahan. Contohnya, Bu Aurel membeli setengah kilogram telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,4 kilogram gula. Pertanyaannya, urutkan belanjaan Bu Aurel dari yang paling berat. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Kita mendapatkan informasi dari soal ini, menggali informasi dari sana, kita dapatkan hal yang diketahui. Berat telur adalah setengah kilogram, berat terigu sama dengan 3/4 kilogram, berat gula 0,4 kilogram. 0,4 ini adalah pecahan desimal, kita mengubahnya menjadi pecahan biasa adalah 4/10 kilogram. Penyebut dari pecahan 1/2, 3/4, dan 4/10 adalah 2, 4, dan 10. 2, 4, dan 10 ini KPK-nya adalah 20. Dengan demikian, pecahan pertama 1/2 itu sama dengan 1 kali 10 per 2 kali 10 sama dengan 10/20. Mengapa dikali 10? Yaitu KPK dibagi dengan 2 menghasilkan 10 bagi dengan penyebut, maka baik pembilang maupun penyebut dikali dengan 10. Yang kedua, 3/4 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 5 sama dengan 15/20. Yang ketiga, dengan cara yang sama kita mengatakan 4/10 sama dengan 4 kali 2 per 10 kali 2 sama dengan 8/20. Pembilang 15 lebih dari 10 lebih dari 8. Jadi kita membandingkan pembilang untuk 3 pecahan yang penyebut sama 20 ini. 15 lebih dari 10 lebih dari 8. Jika dan hanya jika 15/20 lebih dari 10/20 lebih dari 8/20. Jika
3/4 lebih dari 1/2 lebih dari 0,4. Nah, 3/4 ini adalah berat dari belanjaan Bu Aurel, yaitu telur, sehingga urut terigu, maka urutannya menjadi dari yang paling berat adalah terigu, berikutnya telur, lalu yang paling ringan adalah gula. Itulah uraian penjelasan mengenai materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya diberikan soal uji pemahaman sebanyak 2 nomor. Soal ini wajib dikerjakan oleh setiap siswa. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.